Kalau sejarah LPPL itu salah satu saksi ya. Pada waktu itu berdirinya LPPL, namun saya belum masuk di dalamnya. Saya pada waktu itu masih jadi wartawan lapangan. Kebetulan masih ngawal-ngawal Ibu Bupati Neneng pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan pada waktu itu LPPL itu kan pertama kali dibentuk atau dibuat, inisiatornya adalah pendirinya, salah satunya adalah almarhum Kang Adam ya. Kang Adam adalah sahabat saya, teman saya, dan pada waktu itu kasihnya di zamannya Pak Dede Sutardi. Dan kalau nggak salah kabinnya Pak siapa ya itu? Pak kabinnya Pak ini pas Sekjen sekarang siapa? Pak kabinnya Edi Ramayadi. Di dalam perjalanan waktu ternyata setelah sekian lama sama-sama liputan di lapangan dan eksis lah pada waktu itu LPPL itu, begitu ketika ada bupati, ada acara-acara kegiatan Pemda selalu hadir dan ada di situ dan selalu berbarengan dengan saya. Di tengah perjalanan ternyata almarhum Kang Adam meninggal dan terjadi kekosongan pada waktu itu. Dan saya sempat diajukan pada waktu itu dengan Bang Ano Susanto, pada waktu itu diajukan ke Bu Neneng sebagai pengganti almarhum. Nah, pada waktu itu Kang Ano sempat diajukan dengan saya dan terpilihlah saya pada waktu itu. Karena mungkin basic jadi wartawan, juga sekaligus sahabatnya beliau. Cuman pada waktu itu saya berpikir saya belum siap masuk ke LPPL. Saya inginkan pada waktu itu LPPL itu terbentuk dulu dewan pengawasnya dulu, baru dewan direksi. Setelah itu baru kita bisa melakukan organisasi LPPL itu benar-benar bisa dijalankan. Cuman jelang waktu, jelang hari, jelang minggu, bulan, akhirnya sampai setahun, bahkan saya melihat ini semakin terpuruk. Saya lihat gitu kan, tidak terkonsep dan kehilangan sebuah kepemimpinan. Pada akhirnya saya memberanikan diri pada waktu itu masuk ke LPPL. Dan alhamdulillah welcome semua kepala dinas dan sebagainya. Pada akhirnya saya memimpinlah di LPPL itu, menata kembali yang merajut pada apa yang menjadi cita-cita almarhum dan cita-cita LPPL yang sebenarnya. Harapan saya awalnya begini masuk ke LPPL. Saya inginkan LPPL ini bisa berjalan. Yang pertama adalah proses perizinan. Yang kedua adalah bagaimana terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Ternyata di tengah perjalanan hal itu tidak dimungkinkan karena memang slot untuk frekuensi radionya tidak ada di kementerian. Nah, namun kita tidak berputus asa di sana, tetap berkarya dengan kawan-kawan semuanya. Pada akhirnya kita pun bisa menunjukkan eksistensi kita dengan beberapa karya. Salah satunya pencapaian prestasi pada waktu itu yang pertama kali kita dalam asosiasi LPPL Indonesia ya, se-Indonesia, dan dilaksanakan di Bandung. Ada sebuah kompetisi pemilihan LPPL berprestasi dan kita terpilih menjadi juara 1 nasional dalam versi audio visual terbaik se-Indonesia. Dan alhamdulillah itu menjadi kado terindah kita pada waktu itu, walaupun memang proses perizinan di LPPL ini belum bisa diakomodir, tetapi kita sudah bisa berkarya. Nah,
Selain itu banyak juga karya-karya kita dengan bersama teman-teman bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat juga dengan menggelar bermacam-macam perlombaan, lomba karaoke dan lain sebagainya, bekerja sama dengan pihak IO dan Pekan Raya Bekasi Raya pada waktu itu, dan alhamdulillah setiap tahun kita berjalan sukses. Dan saya berharap untuk sekarang ini kepada teman-teman yang ada di LPPL, di dalam HUT LPPL yang ke-7, tetap semangat istilahnya dalam membangun, terus berkarya, jangan putus asa. Bagaimanapun LPPL ini adalah milik pemerintah Kabupaten Bekasi yang harus kita jaga dan terus eksistensinya ditingkatkan, dan bagaimana ke depan kita terus bisa berprestasi walaupun sambil menunggu proses perizinannya yang terus dilaksanakan dan dipermohonkan oleh Dinas Kominfo sendiri. Bang Heru kan selama ini LPPL fokus ke radio. Dengan masuknya Bang Heru ke LPPL pasti ada tujuan untuk mengembangkan LPPL tentunya, entah itu nantinya ke depan akan seperti apa atau menjadi apa, itu tujuannya gimana Bang? Ya, tujuan awal saya masuk ke LPPL itu selain ingin membantu proses percepatan perizinan di radio, juga terhadap pengembangan TV ya. Tentu kita harus bisa menyesuaikan karena proses pengembangan TV sekarang itu pengembangan TV digital. Makanya setelah pasca, sebenarnya masih banyak PR saya yang belum terselesaikan karena banyak kesibukan yang harus saya jalankan di luar gitu kan. Selain di LPPL juga saya di organisasi-organisasi yang lain gitu kan. Maka saya pada waktu itu coba untuk mengundurkan diri lah, dalam artian daripada enggak ini, saya mendelegasikan dan juga merekomendasikan saudara Dery pada waktu itu. Tujuannya apa? Saya inginkan pengembangannya lebih fokus terhadap proses perizinan TV digital nantinya, karena itu yang kemungkinan besar yang bisa kita laksanakan daripada kita istilahnya terus-terusan berkutat di proses perizinan analog yang sampai detik ini tidak bisa kita laksanakan, dan itu tertutup dan nggak mungkin bisa kita laksanakan. Jadi saya bilang sudah fokus saja ke perizinan TV digital, dan setiap aktivitas apa yang menjadi program LPPL ke depan lebih kepada TV digitalnya, dan bagaimana itu bisa menyesuaikan dengan Dinas Kominfo sendiri, dan bagaimana bisa bersinergi dengan pihak-pihak yang lain, terutama dalam proses mendapatkan izin siaran ini. Saya berharap LPPL di usianya yang ke-7 tahun ini lebih profesional, lebih dewasa, dan bagaimana ke depan bisa terus berkarya, dan sambil menunggu bagaimana proses perizinan digital itu bisa betul-betul bisa diraih sama LPPL, sehingga nanti ketika izin siar TV digitalnya bisa didapatkan sama LPPL Wibawa Mukti, berarti saya yakini proses pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksinya bisa dilaksanakan, sehingga bisa betul-betul ke depan menjadi LPPL yang bisa mandiri. Artinya mandiri ini tidak hanya satu sisi terus-terusan disuapi sama dinas, tetapi bisa mandiri, bisa mendapatkan pendapatan dari pembelanjaan iklan dan lain sebagainya, bisa menghasilkan PAD dan sebagainya. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan teman-teman juga dari segi pendapatan dan lain sebagainya. Tetap semangat dan terus berkarya.